Saudara, puji Tuhan, Shalom. Apakah ada sukacita pagi hari ini? Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus ada di tiap rumah di mana saudara beribadah, di mana saudara satu keluarga datang di hadirat Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan melihat firman Allah dengan tema dibentuk dan dipersiapkan Allah untuk pekerjaan besar. Kalau bisa kita katakan bersama, mari sama-sama kita katakan, dibentuk dan dipersiapkan Allah untuk pekerjaan besar. Saudara sekalian, Allah kita bekerja dengan pola yang bertahap, saudara. Ketika ia menghukum Mesir misalnya di zaman Musa, maka ia menggunakan 10 tula atau 10 bencana yang diberikan secara bertahap, yang diberikan meningkat dari tula yang pertama yang ringan sampai tula kematian, saudara. Begitu juga dalam kitab Wahyu, saudara, kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kitab Wahyu juga itu disusun secara bertahap, dari 6 meterai, lalu 6 sangkakala dan seterusnya, disusun 7 meterai dan 7 sangkakala, maksud saya disusun dan terjadi secara bertahap sampai kepada penghancuran dunia ini. Nah, saudara, saya percaya saudara, di balik pandemi ini masih ada virus-virus persoalan yang lebih besar. Akan ada kesukaran-kesukaran, bahkan bencana-bencana yang lebih dahsyat, lebih mengerikan, saudara. Nah, saudara, di tengah-tengah terjadinya kesukaran dunia yang meningkat itu, saudara, pasti juga ada proyek-proyek besar kerajaan Allah. Pasti Allah sedang menarik perhatian kita kepada rencana besarnya, atau Allah sedang menarik perhatian dunia kepada proyek-proyek ilahinya. Seperti yang kita sudah pernah baca dalam Ibrani 12, segala sesuatu akan digoncangkan, saudara, untuk menegakkan, untuk menunjukkan yang tidak tergoncangkan, saudara. Nah, siapakah yang tidak tergoncangkan itu? Itulah orang-orang yang merespon atau yang hidup di dalam rencana kekal Allah. Merekalah yang akan tetap kokoh, yang akan tetap teguh di tengah-tengah goncangan, saudara. Nah, orang-orang percaya gereja Tuhan, kita harus mempersiapkan diri. Karena di samping kita akan ditampilkan oleh Tuhan di tengah-tengah goncangan itu, kita juga akan menjadi alat-alat, kita akan menjadi instrumen-instrumen penting Tuhan di masa-masa goncangan itu. Ini COVID belum apa-apa. Saya percaya, saudara, ini masa COVID ini adalah masa training lagi bagi umat Allah, karena ada sesuatu yang lebih besar. Kita baca dulu dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai ayat 14 berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Perhatikan, saudara, bahwa pekerjaan-pekerjaan besar di dalam ayat 12 ini itu dijanjikan akan dilakukan oleh orang-orang percaya. Saudara, kalau engkau adalah orang percaya, taruh tangan, tepuk dadamu dan katakan, "Akulah orang-orang yang percaya itu."
Ayat-ayat ini bukan hanya untuk para penginjil, para hamba Tuhan besar, bukan hanya untuk para pendeta, apalagi para nabi, tetapi dikatakan orang-orang percaya, siapapun yang percaya, mereka itu dipersiapkan untuk menjadi instrumen besar kerajaan Allah, untuk terlibat dalam proyek-proyek besar kerajaan Allah di akhir zaman. Saudara, oleh sebab itu saudara, saya mau beritahu, karena ini adalah proyek-proyek besar, ini pekerjaan-pekerjaan raksasa, pasti perlu persiapan yang matang, pasti perlu pelatihan. Katakan amin. Pasti perlu mengenali strategi-strategi, nggak asal saudara. Oleh sebab itu malam ini, pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana Allah mempersiapkan kita, bagaimana saudara bisa masuk dalam kelas persiapan Allah untuk dijadikan, untuk dipakai, untuk bisa digunakan di dalam proyek-proyek besar kerajaan Allah. Yang pertama kita mau belajar adalah ruang kerja rahasia Allah. Katakan ruang kerja rahasia Allah. Nggak kelihatan, tetapi Tuhan bekerja di sana. Saudara, kita sudah belajar dari kitab Ayub, Allah mempersiapkan batu-batu hidup untuk digunakan bagi pembangunan rumah rohani di lubang penggalian saudara, atau di tempat tersembunyi. Coba katakan bersama, di tempat tersembunyi. Mari lihat Ayub 28 ayat 9 sampai 11. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras, ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi dibawanya keluar ke tempat terang. Jadi batu-batu yang digunakan atau yang menjadi batu-batu yang mahal itu tadinya ada di tempat yang tersembunyi. Mari kita mau belajar apa itu tempat yang tersembunyi saudara. Mari kita anak-anak Tuhan mau menghayati ini saudara. Tempat tersembunyi adalah tempat atau ruang penyulaman, ruang penenunan, ruang pewarnaan. Kita menemukan kata-kata itu dari penggalian Mazmur 139 ayat 15 sampai 16. Dikatakan Mazmur 139 15 16, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, kata rekam di dalam ayat ini berasal dari kata rakam atau kata merakam yang mengandung arti sulam atau disulam, ditenun, divariasi warna, dijahit. Saudara, mungkin kita ada di tempat terang saudara, mungkin kita tidak berada di tempat persembunyian, tetapi hari-hari ini kita sedang merasa seperti disulam, seperti ditenun, seperti dijahit. Tiga pekerjaan ini itu ada jarumnya saudara. Ketika Allah mulai menyulam karakter kita, memperindah kita dengan warna-warni karakter ilahi saudara, itu tidak enak, tidak menyenangkan. Kalau kita belajar dalam Alkitab saudara, ada banyak cara ketika kita ditusuk dari sebelah kiri,
ditusuk dari sebelah kanan, ditikam dari belakang. Aduh, rasanya saudara, orang memperlakukan kita seperti itu begitu menyakitkan. Ketika kita baik kepada seseorang tetapi dia jahat kepada kita, dia menikam kita dari belakang, dia mencelakai kita. Dengarkan baik-baik saudara, kalau kita sedang mengalami hal itu berarti Tuhan sedang menyulam hidup kita, berarti Tuhan sedang menenun hidup kita, berarti Tuhan sedang menjahit hidup kita, berarti Tuhan sedang memperindah hidup kita. Haleluya. Oleh sebab itu orang-orang percaya yang memiliki perspektif ilahi, dia bukan orang percaya yang mudah terluka, dia bukan orang percaya yang gampang tersinggung. Karena cara dia merespon tenunan-tenunan itu, ada banyak alat Tuhan bisa pakai untuk menenun kita, ada banyak manusia Tuhan bisa pakai untuk menenun kita. Ya, kalau anak Tuhan, seorang anak Tuhan mengerti prinsip ini, dia tidak akan nelongso hatinya, dia tidak akan merasa menyesal, atau dia tidak akan merasa dendam, dia tidak akan merasa luka, karena dia tahu bahwa Tuhan sedang menyulam hidupnya. Haleluya. Hari-hari ini saudara, banyak orang menjerit saudara, banyak orang butuh pertolongan, kita semua butuh pertolongan, kita sedang terjepit saudara. Ada kalanya mungkin kita kecewa karena orang yang harusnya bantu kita nggak bantu kita. Tetapi saudara, Allah sedang menenun hidup kita. Haleluya. Karyanya, karya Tuhan pasti indah. Kalau kita berhasil melewati itu semua, kita akan muncul sebagai karya seni yang luar biasa, yang bernilai tinggi. Karya seni Sang Maestro Agung, yaitu Tuhan, ahli seni yang nomor tidak ada bandingnya saudara. Haleluya. Yang kedua, tempat tersembunyi itu adalah ruang merendahkan diri, ruang merendahkan hati. Coba katakan merendahkan diri. Saudara, ada banyak kali kita diperhadapkan kepada sebuah situasi atau keadaan atau pada seorang yang coba mengganggu kita, yang sebenarnya saat itu sebenarnya kita diberi kesempatan untuk melatih merendahkan diri, tetapi kita tidak mempraktekannya, sehingga peristiwa itu sering berulang lagi sampai hati kita mangkel saudara. Merendahkan hati di sini bukan asal mengalah saudara. Orang mengalah itu bisa terpaksa, tetapi merendahkan hati di sini itu ada nilai-nilai yang harus diterapkan. Ketika merendahkan hati, mengapa? Itu bukan karena kita tidak mampu melawan saudara, kita bisa saja melawan saudara. Ketika misalnya, ketika kita seharusnya diapresiasi tetapi kita tidak diberi apresiasi, maka nilai yang kita pakai untuk merendahkan hati adalah apa? Saya ini cuma hamba yang tidak berguna. Haleluya. Kalau Tuhan boleh pakai saya, itu udah puji Tuhan. Kalau saya bisa ditampilkan, itu sudah ya terima kasih, nggak usah berharap lebih. Haleluya. Karena banyak orang lebih baik dari kita. Itu yang dimaksud rendah hati. Haleluya. Jadi rendah hati itu beda dengan mengalah saudara. Rendah hati itu ada nilai yang diterapkan. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Apakah duri dalam daging Paulus itu? Dengar baik-baik, yaitu seorang, katakan bersama, seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Loh, ternyata Tuhan bisa izinkan. Di sini bisa saja Rasul Paulus berdoa misalnya, di dalam nama Yesus aku menghancurkan pekerjaan iblis. Dan mungkin juga Paulus sudah melakukannya, tapi aneh,
Sepertinya saudara pekerjaan iblis ini nggak bergeming sama sekali. Iblis mungkin cuma senyum-senyum karena ternyata Tuhan yang mengizinkan seorang utusan iblis ini menjadi duri dalam daging untuk menggocok, untuk mengerjain Rasul Paulus. Kenapa? Supaya dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Haleluya. Tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Artinya sudah ada doa peperangan rohani loh di sini. Dalam nama Yesus, mungkin juga sudah bahasa roh. Tetapi utusan iblis ini nggak mundur. Adakah di antara kita yang mungkin sudah capek? Kita merasa kita bukan orang jahat. Kita merasa kita orang baik. Tetapi kok ada orang yang terus mengorek-ngorek kekurangan kita. Ada orang yang tahu persis siapa kita dan dia sering membicarakan, itu kan orangnya begini, itu kan orangnya begitu. Itu kan orangnya dulu masa lalunya begini, begitu. Tahu nggak dia dulu juga pernah jatuh dalam dosa loh. Tahu nggak dia dulu juga pernah tidak setia loh. Dulu juga dia pernah korupsi loh. Sekarang saja dia seperti itu. Saudara, sehingga Paulus mungkin begitu tersakiti sampai malu untuk mengangkat kepala. Apalagi latar belakang Paulus itu kan penganiaya. Paulus itu apa? Orang kejam. Berapa banyak orang mati karena dia. Jangan percaya. Jadi banyak orang coba dibikin tawar hati, sehingga Paulus harus membela diri sebenarnya, sehingga Paulus harus menunjukkan bukti-bukti kerasulannya. Tapi si duri dalam daging ini nggak berhenti. Lalu akhirnya Paulus tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kan mudah, gampang lah bagi Tuhan untuk melenyapkan orang itu, atau minimal bikin dia itu tidak bisa bicara gitu. Minimal bikin dia bisu gitu, nggak ngomong terus. Minimal dia itu menjauh lah, kapok itu. Minimal dia diselentik sama Tuhan. Kenapa Tuhan diam saja? Lalu Tuhan bilang begini, cukup. Alasannya tadi kita sudah baca, ternyata supaya Paulus nggak lepas kontrol, supaya Paulus nggak tinggi hati, supaya Paulus nggak sombong. Haleluya. Disinilah Paulus terus dipersiapkan untuk pekerjaan lebih besar lagi. Dia digarap Tuhan di tempat yang tersembunyi, di tempat di mana dia harus direndahkan begitu rupa. Oleh sebab itu kalau kita baca dalam Yakobus 4 ayat 10, Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Haleluya. Rendahkan diri. Amin. Artinya begini, kalau besok aku bisa dipromosikan, kalau besok aku bisa diberkati lebih, kalau besok aku bisa dipercaya orang lebih lagi, itu bukan karena kualitas diriku baik loh. Karena sesungguhnya orang kalau mau bongkar diriku itu, aku jelek banget. Kalau sampai ada orang bisa percaya kepadaku, itu cuma karena Tuhan. Amin. Artinya begini, walaupun kita diserang oleh duri dalam daging, mungkin lebih dari satu orang yang menyerang kita, yang menjadi duri dalam daging bagi kita, tetapi kalau kita tetap di dalam tempat persembunyian itu, yaitu di dalam kerendahan hati, maka Allah tetap mampu mengangkat kita. Duri dalam daging itu tidak akan bisa menghalangi kita. Haleluya. Bahkan Alkitab menulis dalam kisah Rasul Paulus, dia katakan, aku malah bermegah dalam kelemahanku. Memang aku punya kelemahan kok. Aku punya kekurangan yang gak bisa terhapus.
Hanya oleh kasih karunia Tuhan saja aku ada sebagaimana aku ada. Dan justru di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan disempurnakan. Di bagian-bagian yang aku nggak bisa, aku lemah, benar-benar lemah, disitulah kuasa Allah bekerja. Jadi apa yang aku harus lakukan? Aku bermegah dalam kelemahan, aku berserah kepada Tuhan, supaya kasih karunia Allah disempurnakan di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Saudara, berarti saudara, kelemahan berarti duri dalam daging adalah ruang kerja Allah, ruang kerja kasih karunia, ruang di mana hanya Tuhan yang mampu melakukan perkara besar. Karena di ruang itu, di daerah itu, kita benar-benar tidak berdaya. Justru itu daerah kelemahan kita, itu titik lemahnya kita, itu titik bobroknya kita. Tetapi Tuhan masuk di ruang yang bobrok itu, lalu Tuhan benahi dan Tuhan pulihkan dan Tuhan bekerja secara maksimal. Penghalang terbesar untuk Tuhan pakai kita adalah kesombongan. Kesombongan itu antara lain kita merasa tidak punya kelemahan. Paulus merasa ini kelemahan. Tapi orang-orang akan sulit mengalami kasih karunia Allah kalau dia masih terus merasa, ya tanpa baca Alkitab aku masih kuat, tanpa ibadah yang rutin ya saya masih kuat, hidup saya masih stabil, hidup saya masih tenang, gak apa-apa, tanpa intim dengan Tuhan no problem. Saudara, orang-orang yang demikian tidak akan pernah melihat kuasa Allah yang besar. Orang-orang yang demikian tidak akan pernah diangkat oleh Tuhan. Dan saya mau beritahu, posisi yang tidak direstui oleh Tuhan, posisi yang rawan, saudara. Karena Tuhan tidak menjamin engkau di sana. Tuhan hanya menjamin, menopang, memelihara seorang kalau orang itu berada dalam posisi yang Tuhan rancang bagi dia. Kalau orang itu berada dalam tahapan, level di mana Tuhan bawa hidupnya. Kalau kita ada di levelnya Tuhan, saudara, walaupun itu mungkin ukuran manusia levelnya rendah, tetapi karena Tuhan yang taruh kita di sana, kita akan kokoh di sana. Tidak ada yang dapat menggoncangkan kita. Dan puji Tuhan kalau Dia angkat kita lebih tinggi lagi, itu lebih luar biasa. Dan kalau Tuhan yang angkat kita dalam posisi itu, dengar baik-baik, Tuhan jamin kita di sana. Oleh sebab itu saudara, dengarkan baik saudara. Jangan tinggal pada level buatan diri sendiri, kepuasan diri sendiri yang sudah menyampingkan Tuhan, sudah menyisihkan Tuhan. Aku kayaknya nggak butuh-butuh banget gereja, aku nggak butuh-butuh banget doa, aku mampu sendiri. Saudara, saya ingin beritahu lagi, Tuhan punya rencana lebih besar bagi hidup. Dia punya sesuatu yang dahsyat, lebih dahsyat lagi. Jangan pernah meremehkan Tuhan. Dan saya juga melihat dari kebenaran ini. Lama-lama orang yang merasa sok kuat seperti itu, sok stabil seperti itu, lama-lama dikasih duri dalam daging. Lama-lama Tuhan kirim nggak satu duri, bisa beberapa duri, saudara. Dan kalau Tuhan kirim berapa duri, nggak peduli saudara, siapapun itu. Karena tiap-tiap orang itu punya kekurangan, kelemahan. Termasuk orang percaya, termasuk hamba Tuhan. Siapa sih yang menusuk-nusuk Rasul Paulus? Itu Rasul juga, saudara. Teman-teman sepelayanan yang merendahkan dia, yang mencoba mencuri ya kepopularitasan daripada Rasul Paulus, saudara. Tetapi itu Tuhan yang izinkan, saudara. Ada yang Paulus katakan penyunat-penyunat palsu yang memberitakan Injil yang lain. Saudara, itu juga duri dalam daging, saudara. Mereka mungkin ada dalam gereja, ada di lingkungan kita, yang mungkin sudah penampilannya lebih fasih, lebih terang, saudara. Kalau mereka sudah muncul bisa menarik perhatian banyak orang. Kita yang utama mungkin di dalam komunitas itu malah tersingkir karena munculnya orang itu. Kita menjadi seperti tidak berarti, saudara. Kalau Allah yang izinkan, di 12 murid pun ada Yudas. Haleluya, haleluya. Apakah Yesus salah memilih? Tidak, saudara.
Di dalam 12 murid ada kelakuan Petrus yang terlalu vokal, yang terlalu meledak-ledak, saudara. Karakter murid-murid Yesus itu juga tidak sempurna, saudara. Oh, haleluya. Makanya begini, saudara, jangan terus kemudian pahit hati, saya kecewa kepada dia, saya kecewa kepada orang yang itu. Saya kecewa bahkan kepada pelayan Tuhan, saya kecewa. Saudara-saudara, Tuhan ada kalanya gunakan duri untuk garap kesombongan kita, karena Tuhan ingin pakai kita lebih lagi. Oleh sebab itu, kalau menghadapi duri dalam daging, jangan hadapi dengan daging, saudara, nanti ketusuknya lebih dalam. Kalau menghadapi duri dalam daging, Paulus bilang kasih karunia, andalkan kasih karunia. Kalau kita udah nggak mampu, jangan terus hadapi dengan daging. Wah, aku harus labrak dia, wah, aku harus balas dia. Kita akan makin terluka. Kalau kita menghadapi utusan iblis yang Tuhan izinkan menggocok kita, cara strategi kita adalah cari fakta kasih karunia. Sudah mendekat saja sama Tuhan. Kalau kasih karunia kita sudah alami, hati kita nanti dapat temper gelas, namanya anti gores. Amin. Haleluya. Selama kita ada di dalam kasih karunia, selama kita dilapisi kasih karunia, selama hati kita dibungkus oleh kasih karunia, selama itu pula kita tidak akan mudah terluka. Bahkan kita akan tersenyum, karena apa? Kita tahu maksud Tuhan. Haleluya. Ternyata duri dalam daging itu adalah pengaman dari Tuhan. Ya, setiap kali Paulus sudah mau bilang begini, lihat aku, kalau bukan aku, aduh, lihat apa yang aku lakukan, lihat hasil, prestasi, karya yang, setiap kali keinginan itu muncul, Tuhan hidupkan lagi duri dalam daging. Makanya begini, katakan saja kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena duri dalam daging itu, aku tidak jatuh lebih dalam. Aku tidak jatuh dalam dosa. Aku tidak jatuh dalam kesombongan. Aku tidak diafker sama Tuhan. Aku tidak diundurkan sama Tuhan. Bisa katakan amin? Haleluya. Sudah diberkati dari penjelasan ini. Inilah yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini, saudara. Tuhan sedang membawa banyak anak Tuhan pada perkara-perkara besar, pada hal-hal ilahi, pada proyek-proyek kerajaan Allah, di mana Dia ingin melibatkan kita. 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, mari kita saling merendahkan hati. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nanti ada waktu, ada saatnya. Berapa lama? Tergantung, relatif tiap-tiap orang. Seberapa cepat kita menjadi orang yang rendah hati, seberapa cepat kita berespon benar terhadap duri dalam daging, seberapa cepat hati kita menjadi tenang dan menyerah kepada Tuhan, secepat itulah kita akan menemukan waktu di mana Tuhan akan mengangkat kita. Haleluya, haleluya. Mari bersukacita, saudara. Tuhan baik bagi kita kalau Dia boleh bukakan ini kepada kita. Yang ketiga, saudara, tempat yang tersembunyi itu adalah saat-saat bukan kita yang harus praktek merendahkan hati. Ini benar-benar kita direndahkan oleh Tuhan, saudara. Kita dibawa pada situasi di mana Tuhan merendahkan hati kita. Tuhan berurusan dengan ego kita, saudara.
Mari lihat dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Oh, padang gurun. Ya, apakah ada yang sedang merasakan pandemi COVID ini sebagai padang gurun? Sebelumnya kan kita ayam tentrem, bergegeh begitu. Oh, raksasa dalam kehidupan. Begitu dihajar pandemi, aduh, kita rasanya, saudara, rasanya seperti dihempaskan ke padang gurun, kering kerontang. Aduh, nggak ada hasil sama sekali, macet semuanya, saudara. Dikatakan dalam ayat ini, maksudnya adalah untuk merendahkan hatimu. Haleluya. Maksudnya begini, makanya jangan sombong. Pada waktu belum pandemi kamu kok begitu sombong gitu. Kamu kok begitu pamernya. Kamu kok begitu dada-dada sama Tuhan. Kamu kok kalau diajak ibadah cuma meringis tok, ya. Nah, sekarang masa pandemi kamu disuruh di rumah, mau ngapain? Ayo. Tuhan maksudnya untuk merendahkan hati kita. Haleluya. Dan untuk mencobai engkau, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Di masa-masa sulit tentu kita tergoda untuk melakukan ini, melakukan itu, tidak peduli apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan atau sesuai firman Tuhan. Yang penting bagaimana saya bisa mendapatkannya. Tuhan uji kita. Coba Tuhan bawa kita ke padang gurun, apa yang akan kamu lakukan? Pasti di masa-masa ini ada banyak penawaran-penawaran, ya. Setan pasti melakukan penawaran-penawaran bagaimana supaya kita bisa tetap eksis, bertahan di tengah masa pandemi. Kita baca ayat selanjutnya. Jadi ia merendahkan hatimu, caranya gimana? Membiarkan engkau lapar. Saya mau tanya, kira-kira sudah ada yang mulai kelaparan atau belum? Orang Israel di padang gurun sudah jam makan, belum ada yang mau dimakan. Apakah mereka sedang tersesat? Enggak. Tuhan yang pimpin mereka melalui padang gurun. Tapi ada saatnya Tuhan uji mereka dengan perut lapar. Aduh, mau makan, belum ada makanan. Bukan karena belum dimasak, memang enggak ada. Mereka lapar, saudara. Dan memberi engkau makan mana. Tahu arti kata mana itu? Arti kata mana itu, kenapa disebut mana? Bahasa Indonesianya apa itu? Jadi waktu ada makanan, ada putih-putih itu turun dari langit, mereka nggak tahu itu apa. Tuhan cuma bilang makan. Apa itu? Ya iya, apa itu? Aku nggak tahu. Lalu jadi jadi keterusan menyebut benda itu apa itu. Jadi nggak ada namanya sampai sekarang. Masih sebuah pertanyaan sampai sekarang, apa itu? Dalam bahasa Alkitab mana? Apa itu? Saudara, kita seringkali juga dibawa ke situasi di mana kita nggak ngerti itu. Kita dibawa pada situasi yang baru, asing bagi kita. Aduh, aku nggak biasa. Apa ini? Aku itu selama ini aku nggak tahu yang begini. Tapi kenapa aku harus dipaksa menghadapi ini? Harus dipaksa makan yang aku nggak ngerti ini bahannya dari mana. Aku belum pernah makan ini belum tentu cocok. Dan ini orang Israel makan 40 tahun lamanya. Sampai bosen lagi. Saudara, saya kira di masa pandemi ini kita masih makan makanan yang kita kenal. Amin. Kita masih makan nasi. Ya, kalau di kampung-kampung daerah-daerah tertentu ada yang sudah makan tiwul, kalau mereka sudah biasa ya tetap enak. Tapi bagi orang yang belum biasa makan tiwul itu, aduh. Ya. Tapi saya percaya di daerah-daerah manapun hari-hari ini masih makan makanan yang kita kenal, ya. Amin.
kita masih bersyukur. Tetapi ada saatnya kalau Tuhan mau bawa kita masuk ke tanah perjanjian, dia pasti bawa kita di padang gurun untuk menggarap hati kita. Haleluya. Ya, dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Jadi nenek moyangmu juga nggak bisa terangkan itu makanan apa. Ya sudah, kamu makan aja, nggak ada yang lain kok, makan aja daripada mati. Haleluya. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Artinya di masa ini walaupun kita bisa makan pun, kalau kita mau mati ya mati oleh COVID. Kalau Tuhan bilang kita hidup, kalau firman Allah bilang enggak, dia masih harus hidup, ya masih tetap hidup. Tergantung alasannya, dia masih mau dipakai Tuhan atau enggak. Haleluya. Jadi hidup kita ini tidak tergantung dari itu. Soal kita masih mau bernapas, keputusan ada di tangan Tuhan. Makanya kalau Tuhan masih beri kita hidup, bertanggung jawablah kepada Tuhan atas hidupmu itu. Haleluya. Apalagi pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Maksudnya apa? Pakaian nggak ganti-ganti. Karena pakaian yang mereka pakai itu nggak pernah rusak. Di satu sisi mujizat sih, di satu sisi mujizat. Pakaiannya itu toh 40 tahun nggak rusak. Hebat apa enggak? Di satu sisi mujizat, tapi orang Israel nggak tahu diri, mereka itu jenuh. Coba kalau sekarang, walaupun pakaianmu bagus, ya kelasnya kelas dunia, ya karena bahannya bagus, ya tetap kelihatan baru, kelihatan nggak pernah berubah sama sekali, baru terus, tapi yang dipakai cuma itu. Ya, tidur pakai pakaian itu, bangun pakaian itu, pergi gereja pakaian itu, pergi kerja pakaian itu, ya kelihatan bagus terus. Tapi tetap nanti diomong orang, apa kamu nggak bisa beli baju lain gitu. Itu orang Israel tuh 40 tahun sandalnya itu saja. Jadi nggak ada itu merek baru lagi tren, nggak ada. Tren padang gurun. Ya. Kalau dibayangkan ini benar-benar luar biasa. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ini yang enak di padang gurun. Kelihatannya kejam, kelihatannya ngeri, kelihatannya wah ini nggak ada belas kasihan sama sekali. Tetapi ternyata di padang gurun itu kita itu seperti anak yang terus dibayang-bayangi oleh Bapak kita. Bapak yang melatih anaknya. Amin. Seorang bapak, ya saya mau beritahu, seorang bapak duniawi, ya ini bapak duniawi, dia itu kepingin, yang bapak yang normal, kepingin anaknya minimal mirip dia atau lebih dari dirinya. Haleluya. Maksudnya seorang bapak pasti ingin yang terbaik bagi anaknya. Seorang bapak tidak ingin menghancurkan anaknya. Walaupun COVID-19 ini, pandemi ini kayak padang gurun bagi kita, tapi ada Bapak di sorga yang menyertai kita. Kalau kita jadi anak-anak Tuhan yang mau dipersiapkan oleh Tuhan, mau dilatih oleh Tuhan, Bapak akan intervensi hidup kita. Apapun yang terjadi, inilah waktu-waktu di mana kita akan melihat tangan Bapa menyertai kita.